Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime Full One Piece 1146. Akhirnya rilis juga. Sosok Gunko semakin meresahkan. Dia terlalu kuat, bahkan Jinbe diayam-ayamin sama si Gunko ini. Akhirnya ketiga kesatria suci memperlihatkan kebarbaran mereka. Inilah saatnya Luffy dan Loki bekerja sama untuk melindungi negeri Elbaf. Penasaran kan? Jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Lalu tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Si ho 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 ho. One Piece chapter 1146 mendapatkan judul In Stillness There is Motion, dimana jika dilokalisasikan akan memiliki arti dalam keheningan ada pergerakan. One Piece terbaru masih melanjutkan cover story mengenai perjalanan Yamato berkeliling negeri Wano. Ulti menyatakan ingin ikut di bawah komando Yamato sebagai bentuk terima kasih karena sudah menyelamatkan dirinya dan juga adiknya, Peichuan. One Piece terbaru yaitu One Piece 1146 menampilkan beberapa pertarungan seru, yaitu Gunko melawan bajak laut Kolon, lalu Killingham melawan para guru dari sekolah Walrus, dan juga Soulmars yang bertarung melawan Jaguar di Saul. One Piece chapter 1146 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Kemunculan Gunko secara tiba-tiba membuat Nami dan Usopp panik. Nami mencurigai jika sosok yang ada di hadapannya adalah salah satu penyusup dari ras manusia yang sebelumnya diceritakan oleh para penjaga kastil Aurus. Karena ciri-ciri yang diceritakan oleh para raksasa penjaga sangat cocok dengan sosok yang muncul di hadapan mereka saat ini. Mereka mengatakan jika salah satu penyusup itu menggunakan kekuatan berbentuk panah yang terbuat dari kain. Brook tertawa, akhirnya dia bisa melihat celana dalam wanita tanpa harus meminta wanita itu untuk memperlihatkan kepadanya. Sedangkan Jinbe bersiap dengan kuda-kudanya. Dia merasakan hawa membunuh yang sangat besar dari sosok Gunko. Gunko tak terima disebut sebagai manusia. Dia lalu menegaskan pada kru topi jerami jika dia adalah seorang dewa. Nami langsung menyerang Gunko menggunakan klimataknya, tapi Gunko menggunakan jurus bernama Aloe atau Arrow Edge untuk memantulkan serangan Nami kembali ke arahnya, dan akhirnya Nami terkena serangannya sendiri. Jinbe dan Brook juga mencoba menyerang Gunko, namun serangan Jinbe dan Brook ternyata juga dibantulkan dengan cara yang sama. Yap, Gunko mulai menunjukkan kekuatannya dalam bertarung. Ternyata dia sangat kuat, bahkan 4 kru Yonko tak berkutik di hadapan Gunko. Gunko kemudian berpidato, mengatakan bahwa seharusnya dunia ini berakhir secara tiba-tiba tanpa ada yang menyadarinya. Tapi ada beberapa manusia seperti Clover, Olivia, dan Vegapunk yang menyadari hal tersebut dan memperingatkan dunia. Gunko berkata, sekarang semua orang sudah tahu, maka akan segera terjadi perang besar yang akan melibatkan seluruh dunia. Dan saat itu datang, akan sangat penting untuk memikirkan satu hal, siapa yang akan diikuti oleh para raksasa. Tujuan utama Gunko adalah untuk menculik Kolon. Dia langsung melancarkan serangan anak panahnya ke arah Kolon, namun serangannya berhasil ditahan oleh Brook. Usopp berhasil mendaratkan serangan ledakan menggunakan senjatanya ke arah Gunko, tapi Gunko bisa pulih total, meregenerasi tangan dan tubuhnya sepenuhnya. Seluruh kru topi jerami yang berada di atas kapal Sval milik Kolon terkejut ketika melihat kemampuan regenerasi yang dimiliki oleh Gunko. Kemampuan regenerasi yang sama persis dengan para Gorosei ketika di Pulau Egghead. Wajar jika Nami, Usopp, Brook, dan Jinbe tidak mengetahuinya, karena saat di Pulau Egghead mereka tidak melihat kemampuan regenerasi yang dimiliki oleh para Gorosei. Gunko mengambil kesempatan tersebut untuk menculik Kolon. Dia berhasil membawanya pergi menjauh dari kapal Sval miliknya. Scene kemudian berpindah ke area Underworld. Luffy dan yang lainnya masih terlihat asyik makan daging Grogisaurus. Bahkan terlihat perut Luffy dan juga Loki yang sudah buncit dan membesar karena telah memakan semua makanan yang ada di tempat itu. Scene kemudian berpindah ke sekolah Walrus. Para guru saat ini sudah bisa fokus untuk menyelamatkan anak-anak karena para monster mimpi sudah ditangani oleh bajak laut prajurit raksasa.
Para guru sudah menemukan cara yang efektif untuk menolong anak-anak yang sedang berjalan sambil tertidur. Mereka menarik anak-anak menggunakan tali dari urutan yang paling belakang, sehingga dapat menahan pergerakan mereka tanpa takut terkena duri tak kasat mata milik Somers. Melihat permainannya diganggu, akhirnya kedua ksatria suci yang lain, yaitu Somers dan juga Killingham, turun tangan. Killingham berhasil mengalahkan kepala sekolah Kiba dan Ange di sekolah Walrus, lalu bersiap untuk menyiarkan sesuatu. Kemudian diperlihatkan dua halaman ganda membagongkan yang menunjukkan Saul terluka parah setelah bertarung melawan Somers. Tapi sebelum kehilangan kesadaran, Saul sempat berbisik ke Robin dan Chopper untuk bersembunyi di rambutnya supaya nanti bisa menyelamatkan anak-anak. Somers berkata, "Sekolah dan perpustakaan, kalian para raksasa itu pejuang dan juga yang akan bergabung dengan kami sebagai pasukan bayaran. Sialan kau, Harold, bikin kacau segininya." Somers kesal karena Genjet dari para raksasa Elbaf saat ini lebih memilih untuk meninggalkan jiwa kesatria mereka. Mereka sudah tidak suka lagi berperang dan lebih memilih untuk menjadi pelajar. Yap, semua ini tak lepas dari kebijakan politik yang dibuat oleh Raja Harald. Dia merubah negeri Elbaf yang penuh dengan peperangan menjadi negeri yang cinta damai dan lebih memilih untuk berdagang dengan negara lain ketimbang menjajah dan menjarah dari negara lain. Somers berkata, jika perang puncak sudah dekat dan siapapun yang memiliki para raksasa di pihaknya akan memiliki keunggulan besar dan akan lebih mudah untuk memenangkan perang akhir tersebut. Setelah mengalahkan para guru, Killingham berencana untuk menculik semua anak-anak yang ada di sekolah Walrus. Dan akhirnya, dia mulai membuat pengumuman. Killingham mengatasnamakan mereka adalah dewa. Mereka berniat membawa anak-anak dan jika para raksasa tidak mau menuruti apa yang mereka perintahkan, maka anak-anaklah yang akan menanggung akibatnya. Pengumuman tersebut terdengar ke seluruh penjuru Elbaf. Para raksasa kesal karena para anak-anak ternyata akan diculik. Kelompok Luffy dan juga Loki ternyata juga mendengar pengumuman tersebut. Loki sadar jika para ksatria suci sudah mulai bergerak dan dia tak ingin Elbaf berada di bawah kendali pemerintah dunia. Loki berkata Elbaf tidak boleh sampai hancur dan jika memang harus hancur maka dia yang harus melakukannya. Itulah sebabnya Loki meminta untuk dibebaskan karena dia juga sangat ingin membalaskan dendam pada para ksatria suci yang telah menyerangnya dalam keadaan dirantai. Luffy ingin membebaskan Loki. Setelah berbincang dengannya, dia menyadari jika Loki sebenarnya adalah orang baik. Haki Kenbunsoku Luffy memang memiliki kelebihan untuk melihat kepribadian sebenarnya dari seseorang, seperti apa yang dikatakan oleh Rayleigh ketika melatihnya dulu. Ini berarti aliansi Luffy dan Loki akan segera terjadi, dan pertarungan sebenarnya melawan para ksatria suci baru benar-benar dimulai. Pada akhir One Piece chapter 1146, Oda Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya. Itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Mimin mau kasih tahu nakama kalau ada cara baru buat dapet cuan tiap 2 menit sekali. Cuman mainin game favorit kalian di handphone. Sini-sini bocil ML sama bocil FF merapat. Cuan yang kalian kumpulin bisa langsung dicairin ke Dana, OVO, atau GoPay kalian loh. Penasaran kan sama aplikasinya? Tonton. Yap, kalian bisa dapetin cuan setiap 2 menit dengan aplikasi X-World. Abangku, aplikasi X-World lagi bagi-bagi THR nih. Redeem dengan menggunakan gift code ini dan dapatkan total 30 USD. Buruan download aplikasi X-World. Link dan gift code ada di kolom deskripsi ya abangku. Mau dapat uang hingga 50.000 gratis dan bisa langsung ditarik? Buka tabungan di aplikasi Neobank sekarang juga. Karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis. Serta banyak sekali diskon-diskon menarik yang bisa kalian dapatkan. Gaskan! Link ada di kolom deskripsi ya nakama. Dan namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lifestyle Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya silahkan dicek through videonya.
Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jelas nakama, itulah spoiler untuk One Piece chapter 1146. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigatou.